Ada 1 miliar dibayar sama orang-orang kaya. Kenapa? Karena mau membayar dosanya 74 kilo emas. Dibayar. Kata dia dosa itu bisa ditebus. Bisa kata dia dibayar dosa itu. Dia lupa bahwa dosa kepada rakyat tak bisa dibayar dengan haji. Semua kebaikan yang terjadi di sini akan mengalir kepada Anda. Hanya karena kita masih hidup tidak bisa melihat itu amal. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, akan melihat amal terus mengalir pada kita. Jadilah orang kaya di akhirat nanti. Dengan menanam saham modal di tempat ini, tempat mulia. Bismillah. Kalau Anda fakir, semoga Allah berikan kekayaan kepada Anda. Jika Anda sempit rezeki, semoga dilapangkan. Yang sakit diberi kesehatan. Bergabunglah, niat bergabung. Sesempit apapun diri Anda, sesusah apapun diri Anda, niat bergabung. Semoga setelah itu Allah akan mudahkan pada Anda. Langsung Pesantren Nurul Azhar yang kedua, sisihkan rezeki Anda ke Bank Syariah Indonesia, nomor rekening 147-666-6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kemudian setelah itu, yang pertama, setelah Anda dibukakan hati Anda untuk berderma, berterima kasihlah kepada Allah karena Anda dipilih oleh Allah. Yang kedua, Anda hendaknya sertakan kode transfer atau langsung konfirmasi. Kode transfer 01 di akhir nominal transfer atau konfirmasi ke nomor telepon 0852 6541 6060. Lebih dari itu. Jangan berhenti sampai di sini. Ajak sahabat, kerabat, siapapun yang bisa Anda ajak. Kapan Anda mengajak, Anda mendapatkan pahala yang sama. Dia berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Dia belum berbuat baik, Anda mendapatkan kebaikan. Rugi kalau Anda tidak mengajak orang lain. Ajaklah sebanyak-banyaknya. Nuhibbukum fillah, mencintai Anda karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Al-Hafiz Al-Munziri fi kitabih At-Targhib wa At-Tarhib, nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya sampai kepada sahabat Nabi. Wa an ibni Umar, dari Abdullah bin Umar. Hadis nomor 368. Abdullah bin Umar termasuk satu di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa dia bisa banyak meriwayatkan hadis? Pertama, karena ayah dia, Umar, sahabat Nabi Muhammad SAW. Otomatis hubungannya dekat. Yang kedua, kakak kandungnya namanya Hafsah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Otomatis dia bebas datang ke rumah karena dia mahram. Yang ketiga, karena memang sifat bawahan. Ada sifat bawaan dalam diri Abdullah bin Umar itu yang tidak ada pada sahabat lain. Contoh, dia pernah menyiramkan air di satu tempat. Lalu ditanya sahabat, kenapa kau lakukan itu? Kata dia, karena aku pernah menengok Nabi menyiramkan air di sini. Maka kusiramkan air karena aku suka melihat perbuatan dan melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu salah satu mengapa dia banyak meriwayatkan hadis. Qala, kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, kuntu jalisan ma'an Nabi SAW. Saya duduk dengan Nabi fi masjidi Mina, di masjid di Mina. Makkah, habis itu wukuf di Padang Arafah, habis itu mabit di Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina. Waktu di Mina itulah terjadinya ini. Fa'atahu rajulun minal ansar. Datang seorang laki-laki dari Ansar. Sahabat yang pindah dari Makkah ke Madinah namanya Muhajirin. Sahabat yang menunggu menolong di Madinah
namanya Ansor. Ansor ini terbagi dua. Satu suku Aus, satu suku Khazraj. Nah, ini yang datang ini dari Ansor. Tak disebutkan namanya. Warajulun min Saqif. Satu lagi datang seorang laki-laki dari Saqif. Nama kampungnya Taif. Nama sukunya Saqif. Jaraknya dari Makkah lebih kurang 100 kilometer. Tempat Nabi hijrah waktu dilempar pakai batu berlindung di balik bukit. Ini suku Saqif. Setelah mereka masuk Islam, haji, datang bertanya ke Nabi. Dua orang datang bertanya. Satu dari Ansor, satu dari Saqif. Fasallama, mengucapkan salam. Dianjurkan kalau berjumpa, mengucapkan salam. Yang mulia dengan yang rendah. Yang rendah dulu mengucapkan salam. Mereka dulu mengucapkan salam ke Nabi. Assalamu alayka ya Rasulullah. Thumma qala. Kemudian mereka berkata. Apa kata mereka? Ya Rasulullah ji'na nas'aluka. Kami datang kepada engkau mau bertanya. Ini menunjukkan bahwa Nabi itu bukan orang yang eksklusif. Orang yang tidak boleh berdialog. Satu-satunya yang tidak ada dialog, tanya jawab, hanya khutbah Jumat. Selain itu Nabi berdialog. Banyak ayat-ayat Al-Quran itu adalah jawaban dari pertanyaan jamaah. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan hilal. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mesti mereka infakkan. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Yas'alunaka 'anil wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Mereka bertanya kepadamu tentang aku. Turunlah ayat-ayat itu sebagai jawaban. Jadi Nabi itu mengedepankan dialog. Itu maka kita kalau pengajian, materi 30 menit, habis itu tanya jawab, dialog. Bagi ustadz, bagus dibuka tanya jawab, supaya dia buka kitab lagi. Maka saya selalu, kajian rutin, ini tak bisa saya jawab, nanti kita pertemuan akan datang, baru kita jawab. Apa jawab Nabi? In syi'tuma akhbartukuma bima ji'tuma tas'alani anhu fa'altu. Kalau kalian mau, ku kasih tahu ke kalian apa yang mau kalian tanya itu. Kata Nabi. Ya Rasulullah, ya kami mau bertanya. Apa jawab Nabi? Kalau kalian mau, ku beritahu apa yang mau kalian tanyakan itu. Ini dalil kasyaf. Dalam tasawuf ada yang disebut dengan kasyaf, artinya tirai yang tersingkap. Tadi waktu kita sholat, kita tak tahu siapa yang ada di balik tirai. Setelah tirai ini tersingkap, baru kita tahu. Ustadz, ada yang mau kami tanya ke Ustadz. Mau ku kasih tahu kalian apa yang mau kalian tanyakan ke aku tuh? Itu yang belum pernah saya lakukan lagi. Belum kasyaf. Wa in syi'tuma an umsika. Tapi kalau kalian mau, aku diam. Tak ku beritahu apa yang mau kalian tanyakan itu. Wa tas'alani. Dan kalian bertanya kepadaku, nanti ku jawab. Fa'altu. Faqala. Maka dua orang ini berkata, akhbirna ya Rasulullah. Apa kata mereka? Beritahulah kepada kami apa yang mau kami tanyakan kepadamu. Faqala Thaqafi lil Ansar. Orang Thaqafi tadi bertanya kepada Ansari, sal. Tanya ke Nabi. Akhbirni ya Rasulullah. Beritahukan kepadaku ya Rasulullah. Apa yang mau kutanya ke engkau, kasih tahu ke aku. Apa yang mau kutanya ke engkau? Faqala. Kata Nabi,
ji'tani tas'aluni an makharijika min baitika ta'ummal baital haram wa ma laka fi. Kau mau bertanya ke aku bahwa kalau keluar dari rumah lalu menjadi imam di Masjidil Haram pahalanya apa? Wa ana raka'ataika ba'da tawafi wa ma laka fihima. Selesai tawaf, solat sunat tawaf di belakang makam Ibrahim, balasan pahalanya apa? Wa ma tawafika bainas safa wal marwata wa ma laka fih. Sa'i antara Safa ke Marwah balasannya apa? Wa an wukufika asyiyata Arafata wa malaka fi. Wukuf di padang Arafah dari tergelincir matahari sampai tenggelam matahari, jamak qasar, jamak takdim maghrib ke isya, pahalanya apa? Wa an ramyikal jimara wa malaka fi. Melontar jumrah ula wusta aqabah tanggal 11, 12, 13 pahala balasannya apa? Wa an nahrika wa malaka fihi ma'al ifadah. Menyembelih hewan kurban lalu kemudian setelah itu pergi ke Makkah tawaf ifadah, rukun haji, sa'i, apa balasan pahala? Faqala, apa kata mereka? Walladzi ba'atsa bil haqq. Demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. La'an hadza ji'tu as'aluka. Memang itulah yang mau kutanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Tapi jangan gara-gara ini lalu berzikir mau tahu isi hati orang. Saya pernah tausiah di Jalan Sudirman ini. Ibu-ibu datang membawa tasbih. Selesai pengajian. Ustadz, ada yang mau saya tanya ke Ustadz. Apa namanya? Kenapa tak bertanya tadi waktu orang ramai? Karena ini rahasia. Saya bisa tahu siapa tamu yang mau datang ke rumah. Dan kalau saya pulang ke Sumatera Barat bawa mobil, bisa saya tahu mobil apa yang mau datang dari balik bukit sana. Dan saya tahu apa yang tersembunyi. Saya tanya ke ibu, ibu jawab dengan jujur ya. Ya. Setelah tahu yang gaib-gaib ini makin ingat Allah atau makin lupa Allah? Jawab jujur. Terus terang saya makin lupa Allah. Saya sibuk mencari yang gaib-gaib. Ini namanya kasyaf syaitani. Kasyaf terbagi dua. Satu kasyaf Rabbani yang datang dari Allah, satu namanya kasyaf syaitani. Bagaimana cara membedakannya? Tengok ke dalam. Kalau makin takut pada Allah, berarti datang dari Allah. Kalau makin sibuk memikirkan itu lalu melalaikan Allah, berarti setan sedang bermain. Itulah maksud man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tak berguru, maka setanlah gurunya. Nabi SAW disingkapkan Allah itu sebagai salah satu mukjizat. Seandainya Ustadz disingkapkan Allah begitu, maukah Ustadz? Tidak mau. Kenapa? Karena tak jadi saya tuangkan teh untuk tamu itu. Kok begitu? Karena kalau saya tak tahu niat tamu itu, setiap tamu datang, saya kasih dia teh, saya kasih kue. Tapi kalau saya tahu niatnya tak jadi saya kasih. Kenapa? Tahu kita berarti dia mau minjam duit, mau ngajak kampanye, mau macam-macam. Jadi lebih baik dihilangkan yang model-model begitu. Nah orang sekarang banyak justru berzikir mau menengok isi hati orang. Mengaji yang gaib-gaib, ujung-ujungnya jadi dukun, jadi peramal. Na'udzubillah. Kita mengaji untuk mencari ridha Allah. Itu kenapa orang tasawuf sebelum berzikir, dia mau mengatakan, aku bukan mau mencari itu. Maka sebelum berzikir itu apa kata dia? Ilahi anta maqsudi. Yang ku maksud engkau, bukan kasyaf, bukan karamat, bukan berjalan di atas air, bukan terbang di atas awan. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang ku cari ridhamu.
Yang dicari itu ridha Allah. Supaya hati itu tak berbelok. Zikir itu apa yang kita niatkan, itu yang datang. Jadi kalau ada orang mengatakan, tak usah ikut-ikut terikat itu, nanti lama-lama jadi dukun. Karena memang itu yang dicarinya dari awal. Memang betul, jadi dukun. Na'udzubillah. Orang bertarikat yang benar adalah jalan supaya berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa terjadi pada Nabi? Ini terjadi pada Nabi sebagai salah satu mukjizat. Apa kata dia? Memang itulah yang ingin kutanyakan kepadamu ya Rasulullah. Nabi menjawab, qala, jawaban Nabi. Fa innaka idza kharajta min baitika, kalau engkau keluar dari rumahmu, ta'ummul baital harama la tada'una qattaka khuffan. Lalu kemudian engkau tambatkan untamu. La tarfa'uhu illa kutiba laka bihi hasanatan. La illa kutiba laka bihi hasanatun. Ketika kau tambatkan untamu, berangkat dari rumah untuk haji ke Masjidil Haram, kau tambatkan untamu, begitu kau lepaskan talinya, maka dituliskan untuk engkau hasanatun, satu pahala. Wa muhya anka khati'atun, diampunkan, dihapuskan, muhya, dihapuskan, satu dosa. Wa amma raka'ataka ba'da tawaf, 2 rakaat sesudah tawaf di belakang makam Ibrahim, usalli sunnatat tawaf raka'ataini lillahi ta'ala ka'itqi raqabatin, sama macam membebaskan satu orang budak hamba sahaya min bani Ismail, dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Wa amma tawafuka baina Safa wal Marwah, sa'i dari Safa ke Marwah, ka'itqi sab'ina raqabah, dapat pahala macam membebaskan 60 budak, 70 budak hamba sahaya. Ini cara Islam menghapuskan budak. Zaman sekarang tak ada lagi budak. Kalaupun ada budak Melayu di Bengkalis, budak sudah tak ada lagi. Zaman dulu perbudakan masih ada. Bapak Ibu masih ingat hari Ahad, hari Minggu ada cerita perbudakan. Tuannya sangat kejam, namanya Tuan Baron. Nama budaknya Little Missy. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Itu menceritakan tentang perbudakan di Amerika, di Eropa. Orang-orang kulit hitam dari Afrika itu dibawa menjadi budak. Jadi yang hitam-hitam di Amerika itu dulu nenek moyangnya itu budak. Michael Jackson itu termasuk budak. Nah sekarang, dulu tahun 50-an, orang berkulit hitam tak boleh kuliah. Yang boleh kuliah hanya berkulit putih. Ada satu perempuan kulit hitam, cerdas, mau kuliah. Dibuatkan satu kursi di luar kelas. Mereka ini rasis. Orang Amerika, Eropa itu sampai hari ini sebetulnya rasis. Dia menengok yang selain suku dia itu kelas 2. Second community. Makanya Belanda-Belanda dulu waktu datang ke negeri kita, mereka menganggap kita ini setengah binatang. Dialah yang paling mulia bangsa ras kulit putih. Ketika Nabi Muhammad SAW datang, tak dibedakan mana kulit hitam, mana kulit putih. Makanya Nabi waktu sampai ke kota Makkah, setelah dihancurkan 360 berhala, yang disuruhnya naik azan ke atas Ka'bah. Naik ke atas Ka'bah itu mengumandangkan azan yang berkulit hitam. Namanya Bilal bin Rabah. Yang memeluk Nabi berkulit hitam. Kata dia, aku mau memeluk engkau ya Rasulullah karena aku berkulit hitam, aku budak, aku miskin. Aku tak yakin nanti jumpa dengan engkau. Apa kata Nabi? Al-mar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Itulah inti ajaran Islam. Jadi sebetulnya sekarang inilah baru mereka tidak lagi membedakan. Dulu di Amerika ada gerakan namanya Ku Klux Klan. Yang kulit putih
Berkuasa, kulit hitam bakar. Afrika Selatan termasuk korban dari politik kulit putih. Nama politiknya apartheid. Apartheid yang kulit hitam. Kulit hitam tak boleh sama sekali. Dimasukkan ke penjara puluhan tahun. Akhirnya dia berjuang, bebas. Dan dialah jadi presiden kulit hitam pertama. Namanya Nelson Mandela. Yang memenjarakan dia dulu, berjumpa dengan dia setelah dia jadi presiden. Nelson Mandela inilah yang memberikan penghargaan kepada orang Indonesia yang berdakwah sampai ke Durban, Afrika Selatan. Namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Makassar dibuang oleh Belanda ke Ceylon. Ceylon itu sekarang Sri Lanka. Islam orang Sri Lanka. Dibuang lagi ke Durban. Islam orang Afrika Selatan. Menurut Belanda, ini kalau Yusuf ini dibuang, dia akan stres, depresi. Tak stres. Sampai ke Ceylon, berdakwah dia. Orang Ceylon itu masuk Islam. Dibuang ke Afrika Selatan, berdakwah dia. Hari ini makamnya, masjidnya, salah satu dibangun oleh sumbangan Presiden Soeharto di Afrika Selatan. Panjang umur, sehat badan, nanti kita akan berjalan ke Afrika Selatan, insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Wa amma wuqufuka asyiyata Arafah. Adapun wukuf engkau di padang Arafah petang dari mulai zuhur sampai tenggelam matahari, fa innallaha ta'ala yahbitu ila sama'id dunya. Maka Allah Subhanahu wa taala turun dari langit. Turun dari langit ke langit dunia. Hadis yang model begini mesti ditakwil menurut ahli sunnah wal jamaah. Karena kalau dipahami Tuhan itu duduk di atas aras, lalu waktu tanggal 9 padang Arafah dia turun, lalu siapa pula di atas sana? Tuhan duduk di atas aras, lalu sepertiga malam turun dia. Sepertiga malam di Jepang dengan sepertiga malam di Indonesia kan tak sama. Dia di atas, turun dia ke Jepang, naik lagi, turun dia lagi, naik lagi, turun lagi. Itu bukan Tuhan, itu teh celuk. Belajar akidah baik-baik. Ini masjid besar, jamaah banyak. Mesti dalam 1 bulan minimal sekali belajar akidah. Sifat 20. Ustaz Al-Nok mengajar akidah. Sebab banyak sekarang orang sesat akidah. Diulangnya Tuhan duduk di atas. Ini jelas ayatnya. Mana ayatnya? Ini Ar-Rahman alal arsy istawa. Ayat itu mesti ditakwil karena ada ayat lain. Mana ayat lain? Laisa kamitslihi syai'un. Allah tak sama dengan makhluk. Ada 2 ayat lain. Mana satu lagi? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu apa maksud Allah duduk di atas arsy? Maksudnya Allah Maha Kuasa. Bukan dia naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sama dengan makhluk. Sama macam saya. Naik, habis ini turun, habis itu naik lagi, habis itu turun lagi. Lalu apa maksud ini? Rahmat Allah turun. Pada hari Arafah turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Allah, dia tidak naik, dia tidak turun, dia tidak bertempat. Allah menciptakan tempat, Allah menciptakan waktu, barulah tempat dan waktu itu ada. Sebagaimana Allah sebelum ada aras, sebelum ada tempat, begitulah Allah setelah ada aras. Bukan berarti dia tak bertempat, setelah itu diciptakannya aras, duduk dia di atas aras. Na'udzubillah. Allah maujud bila makan. Allah ada tanpa tempat. Tidak bisa dia dihukum dengan tempat dan waktu karena dia tak sama dengan makhluk. Mukhalafatuhu lil awadis. Kaji sifat 20. Imam Abul Hasan Al-Ash'ari. Fayubahi bikumul malaikah. Allah membangga kalian kepada semua malaikat. Dulu waktu Allah mau menciptakan malaikat, waktu Allah mau menciptakan manusia, malaikat komplain. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka? Mereka akan menumpahkan darah, mereka akan berkelahi, mereka akan berperang.
Apa jawab Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu, kamu tak tahu. Maka ketika berkumpul di Padang Arafah itu, 5 juta orang, itu pun karena kuota. Kalau tidak karena kuota, penuh Padang Arafah. Apa kata Allah? Membanggakan kepada para malaikat. Malaikat, inilah dulu makhluk yang kalian katakan akan berkelahi, akan berperang. Tengok. Mereka berkumpul padahal mereka tak pernah menengok aku. Padahal mereka tak pernah menengok surgaku. Padahal mereka tak pernah menengok nerakaku. Tapi mereka percaya kepada aku. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hari 360 dalam setahun. Hari apa yang paling mulia? Hari Arafah. Malam 360 malam dalam setahun. Malam apa yang paling mulia? Malam Lailatul Qadar. Sepakat ulama. Malam paling mulia, malam Lailatul Qadar. Siang yang paling mulia, siang Arafah. Bedanya, Lailatul Qadar kita tak tahu kapan. Kalau Arafah kita tahu kapan. Tanggal 9 Zulhijjah. Itulah kenapa orang berlomba-lomba mau ke Padang Arafah, mau mendapatkan rahmat Allah. Kita yang ada di Pekanbaru, karena tidak bisa ke Padang Arafah, maka kita melaksanakan puasa Arafah. Dan ada namanya ta'rif. Ta'rif itu artinya berzikir petang tanggal 9 macam orang berzikir di Padang Arafah. Itulah yang dilakukan oleh, dibimbing langsung Ustaz Alam di Masjid An-Nur. Kami kok nggak pernah tahu Pak Ustaz? Karena tak cari tahu. Kalau mencari tahu info, ikut ke An-Nur. Mudah-mudahan tanggal 9 tahun depan masih ada insyaAllah. Yaqulu, Allah berfirman, ibadi, wahai hamba-hambaku, ja'uni, mereka semua datang yang di Padang Arafah. Syu'san, rambutnya kusut. Semua yang di Padang Arafah itu rambutnya kusut. Laki saya tak kusut Pak Ustaz. Ayalah, dia tak berambut. Kenapa rambutnya kusut? Karena dia takut bersisir. Karena kalau bersisir gugur rambut bayar dam. Itu kenapa rambutnya kusut. Min kulli fajjin amik, dari lembah yang paling dalam. Mereka datang dari lembah yang paling dalam. Kanan gunung, kiri gunung, ada lembah paling dalam. Maksudnya dari tempat paling jauh. Di manakah tempat yang paling jauh dari Makkah yang muslimnya paling besar di dunia? Nih. Bisa jadi salah satu interpretasi penafsiran yang dimaksud dengan fajjin amik itu sih. Lembah yang paling jauh kata Nabi. Coba ukur ini Makkah. Ini Makkah. Ini Makkah. Ke barat paling jauh, muslim paling banyak, Maroko, Maghribi. Ke timur, muslim paling banyak, Indonesia. Mana lebih jauh jaraknya antara Makkah dengan Maroko atau Makkah dengan Indonesia? Jauh Makkah Indonesia. Ini fajjin amik, yang paling jauh dan paling banyak muslim. Unik. Bisa pula muslim itu semua. Mesir tak semuanya muslim. Mesir ada sekian persen Koptik, tak Islam. Tapi Aceh, tak ada orang Aceh tak Islam. Minangkabau, tak ada orang Minangkabau tak Islam. Minangkabau Islam. Kalau ada Minangkabau tak Islam, hilang Minang tinggal Kabau. Oh. Hebat. Arab masih ada tak Islam. Fajjin amiq. Yarjuna jannati. Mereka datang kemari, meninggalkan anak, meninggalkan bini, meninggalkan kampung, duitnya habis, biaya hotel, pesawat. Hanya berharapkan surga. Falau kanat dhunubukum ka'adadir ramli. Seandainya dosa kalian sebanyak pasir di pantai, au kaqatril matari. Seandainya dosa kalian sebanyak tetesan hujan, au kazabadil ba'ri. Seandainya dosa kalian sebanyak buih di laut, la ghafartuha. Ku ampun
makan, kata Allah. Itulah kenapa berlomba-lomba pejabat-pejabat, artis-artis tu mau pergi haji, walaupun mau bayar 1.000, mau bayar 1 miliar. Visa furoda 1 miliar dibayar sama orang-orang kaya. Kenapa? Karena mau membayar dosanya 74 kilo emas. Dibayar. Kata dia dosa itu bisa ditebus. Bisa kata dia dibayar dosa itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, walaupun sebanyak tetes hujan, walaupun sebanyak bulu kambing, dosa bersih. Itulah kenapa berlomba-lomba orang itu pergi ke Makkah. Dia lupa bahwa dosa kepada rakyat tak bisa dibayar dengan haji. Pejabat kota Pekanbaru, kalau dia berdosa terlambat masuk kantor, dia mesti minta izin kepada 1.200.000 penduduk kota Pekanbaru. Itu pegawai Pemko. Pegawai Pemprov, kalau dia berdosa, zolim, makan APBD, dia mesti minta ampun kepada 6,7 juta penduduk Riau. Tak bisa ditebus dengan haji. Pegawai ASN Republik Indonesia, dia mesti minta izin kepada 280 juta penduduk Indonesia. Yang pensiun-pensiun, ingat. Desa Ramat. Hah? Bukan berarti pergi haji, bayar visa 1 miliar, menangis di pintu Ka'bah, selesai. Oh, enak kali. Tak bisa begitu. Hilang pula dia saking semangat. Afidhu, afidhu, bertolaklah kamu. Bertolak dari padang Arafah. Afidhu min haitsu afadhan nas. Dari padang Arafah terus ke Muzdalifah. Bermalam di Mina, melantar 3 jumrah. Syarat rukun haji, sempurnalah sudah. Semoga menjadi haji mabrurah. Lagu nasyid Nur Asyah Jamil dari Medan. Kok ingat Ustaz? Mak saya selalu menyanyikan itu nasyid haji. Lagu-lagu orang zaman dulu itu lagu yang memudahkan untuk belajar fikih. Fikih haji. Capek saya mengajarkan fikih haji ke anak santri tak menangkap. Tapi pas dinyanyikan lagu itu ingat ya. Dari padang Arafah terus ke Muzdalifah. Bermalam di Mina melontar 3 jumrah. Syarat rukun haji sempurna sul. Lagu-lagu orang zaman dulu itu. Kalau tidak akidah, ibadah. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudahlah kering, lampu pun akan padam sendiri. Akidah itu. Hidup ini kata dia macam lampu dinding. Apabila minyak sudah kering, lampu pun akan padam sendiri. Itu kalau dipahami, tak takut seorang ibu melepas anaknya kemanapun pergi. Kenapa? Karena kau macam lampu dinding. Asal minyak sudah habis, dimanapun kau mati. Lagu orang sekarang tak? Bolak-balik, 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 bolak-balik. Belik. Na'udzubillah. Apa kata Allah Ta'ala? Bertolaklah kamu dari padang Arafah menuju Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dari Mina ke Makkah. Maghfuran lakum. Semua dosa kamu sudah diampunkan. Dosa kepada Allah. Dosa kepada bini, dosa kepada laki, dosa kepada mertua, dosa kepada tetangga. Tak bisa. Itulah kenapa jamaah haji kita sebelum pergi ke Makkah diundangnya dulu semua tetangga, kawan, sahabat, kenduri melepas jamaah haji. Karena sebelum dia ke sana, dia mau bersih dulu. Setelah diundang pula ustadz ceramah, barulah ditanyanya. Berikut ini mari kita dengarkan sepatah dua patah kata dari jamaah yang akan berangkat ke Tanah Suci. Bapak RW, saya titipkan anak-anak ini.
Selama kita berjiran bertetangga banyak silap salah saya. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Karena jemaah tadi sudah kenyang. Betul. Mau, betul. Gitulah cara. Tapi biasanya yang diundang kawan saja. Musuh-musuh tak diundang. Waliman syafa'atum lahu. Ini dia. Kamu diampunkan Allah. Waliman syafa'atum lahu. Dan orang yang kamu mau kasih pertolongan. Kamu sesudah bertolak dari Padang Arafah ke Muzdalifah ke Mina, kamu kuampunkan. Waliman syafa'atum lahu. Dan kalian bisa menolong orang lain. Itulah kenapa orang yang balik haji itu selalu kita minta, Pak Haji, tolong doakan kami ya. Ini dalil. Karena orang itu sudah diampunkan Allah dan bisa memberikan pertolongan. Makanya kalau balik haji, hafallah doa agak sepotong. Jangan sampai takut. Banyaknya asal balik haji takut diundang. Kenapa? Takut disuruh doa. Apalah doa yang 10 tu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fil din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Apalah payahnya 10? Iya Pak Ustaz, yalah tua kau payah. Doa cepat-cepat. Allah. Karena setiap awak balik haji pasti diminta orang baca doa. Kenapa lah orang itu minta doa? Karena orang ini liman syafa'tum lahu. Bisa memberikan syafaat. Syafaat itu artinya pertolongan. Wa amma ramyukal jimara. Kau melontar jumrah aqabah. Ula, wusta aqabah. Falaka bikulli hasatin ramaitaha. Satu batu yang kau lempar, Bismillahi Allahu Akbar. Satu batu yang kau lempar, takfiru kabiratin minal mubiqat, menghapuskan dosa mubiqat yang membinasakan. Satu kali takbir, Allahu Akbar. Itu bukan melempar setan. Itu simbol permusuhan dengan setan. Jangan sampai melempar setan sampai kesetanan. Sampai setan pun heran. Wa amma nahruka. Sesudah itu kau sembelih unta. Kalau kambing, zabah. Zabaha yazbahu. Menyembelih. Diambil pisau. Bismillahi Allahu Akbar. Namanya zabah. Tapi kalau unta bukan zabah, nahr. Diambil pisau, unta. Kalau kambing dijatuhkan ke tanah. Kalau unta dia tetap berdiri. Dicucuk bagian leher unta itu kan panjang. Bagian bawah sini. Buka nanti di YouTube. Cara menyembelih unta. Unta tak disembelih. Namanya nahar. Fasalli li rabbika wanhar. Bukan disembelih. Bagaimana menyembelihkan unta? Menjatuhkan jawi aja banyak engkau naik sipak. Lagi untuk. Unta tidak dijatuhkan. Unta itu tetap berdiri. Diambil pisau tajam. Cucuk bagian leher bawah. Jatuh. Tumpah darahnya. Tumbang. Jatuh. Mati. Famadkhurun laka inda rabbika. Maka itu menebus dosa-dosamu dan menjadi amal tambahan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa amma hilaquka ra'saka. Sesudah itu bergundul, potong rambut. Kenapa rambut Ustaz Somad ini panjang? Memang sengaja nanti mau dipotong umroh bulan Agustus. Karena kalau dipotong sekarang, sikit kali kerja dia 10 rial. Kalau agak panjang banyak beban dia.
potong 5K itu panjang pendek sama 10 rial. Masa pendek 10 rial? Ini agak banyak kerja dia sikit. Wa amma hilaquka ra'saka. Ketika kau potong rambutmu, halak artinya cukur habis. Kalau potong pendek, taksir. Makanya nanti habis itu kalau kita nanti tukang cukur itu tanya, halak kata dia. Halak artinya potong. Datang jamaah ini dari Medan, halak kita. Oh, lama sudah kata. Halak kita sudah kata. Tak ada maksud halak kok. Cukur habis apa? Pendek itu maksudnya. Wa amma hilaquka ra'saka, adapun cukur rambut habis gundul, falaka bikulli sya'ratin, setiap satu helai rambut halaqataha hasanatun, satu helai rambut kebaikan. Itu maka rambutnya dibiarkan panjang supaya makin banyak pahalanya. Kalau pendek sedikit. Ragu jamaah ini betul tidak yang disampaikan. Itu kata-kata kiasan. Itu namanya metafora. Jangan dipahami sebagai hakiki. Itu kalau bahasa kita namanya kiasan. Bahasa Arabnya majazi. Majazi tak bisa dipahami sebagai hakiki. Bapak pun selalu sebetulnya majazi sama ibu. 1000 tahun kan ku nanti sayang. Itu majazi. Kalau ibu memahaminya hakiki, panduto. Aku dari 1000 tahun, sampai 10 tahun lah karena diabetes jantung koroner. Sebetulnya kalimatnya itu adalah majazi, kiasan, bukan hakiki, bukan yang sebenarnya. Wa yum'a anka biha khati'atun, satu helai rambut, satu pahala, satu helai rambut yang gugur ke tanah menghapuskan dosa-dosa. Wa amma tawafuka bil bait ba'da dhalik, setelah itu tawaf, namanya tawaf ifadah. Habis potong tahallul, habis melontar jumrah Aqabah dulu tanggal 10, habis itu ula wusta Aqabah pergi ke Makkah, namanya tawaf ifadah sebelum tahallul kubra. Ketika engkau tawaf, fa innaka tatufu wa la dzamba laka. Ketika engkau tawaf, saat itu engkau tak ada dosa sama sekali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak ada dosa sama sekali. Bersih. Ada acara live di TV. Acara live di TV. Habis ceramah. Kepada semua pemirsa, silakan apa yang mau ingin disampaikan. Datanglah orang menelpon. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya tentang mimpi? Boleh. Saya mimpi Syekh. Apa mimpinya? Ini cerita TV Saudi Arabia. Apa mimpinya? Saya mimpi, dalam mimpi itu saya lihat ada orang tawaf di samping Ka'bah tak berbaju, tak bercelana. Nah, inilah takwilnya. Tawaf itu suci dari dosa. Sampaikan kepada teman yang kau tengok dalam mimpimu itu, bilang sama dia, Allah sudah menghapuskan dosanya. Karena makna tak berbaju, tak bercelana itu putih, bersih, seperti bayi yang baru lahir tak membawa dosa. Begitulah saudaramu itu. Boleh saya kasih tahu nama orang yang saya tengok itu Syekh? Boleh. Engkaulah yang ku tengok dalam mimpi. Menangislah Syekh itu. Sampai berhenti di acara itu. Saking sedihnya dia. Rupanya yang menengok dirinya itu orang lain. Kadang ada kadang mimpi itu terkait dengan diri kita, tapi orang lain yang menengok. Rupanya yang ku tengok itu engkau. Kenapa tak ditunjukkan orang ke diri kita langsung? Kenapa tak kita menengok diri kita? Takut nanti kita kena penyakit ujub. Ujub inilah penyakit yang paling mengerikan. Merasa diri hebat, merasa diri
Orang lain yang nampak. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari penyakit ujub. Dan yang selalu kena penyakit ujub ini Pak Haji. Dulu sebelum haji kalau diundang, datang. Pak, datang ya? Datang. Sesudah haji, kalau tak kuat, yang terhormat Bapak Haji. Nggak disabi haji, berang. Ingin dimuliakan. Dulu sebelum haji, mau datang undangan. Setelah haji, tak mau ngantri lagi. Mesti duduk dilayan. Na'udzubillah. Saya kalau setiap hari diundang ke sana kemari dikawal pakai mobil mewah, pakai pesawat pribadi, kena ujub. Makanya hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, saya di Pekanbaru sebagai orang masyarakat yang tidak dikawal, tidak pakai supir, pergi sendiri, pakai masker untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana, sana. Kalau tidak kita merasa diri kita hebat, ujub kita. Kita sendirilah mengukur diri kita. Ya'ti malakun, datang malaikat. Hatta yadha'a yadaihi baina katifaika. Diletakkannya tangannya di antara dua pundakmu. Nih, ini namanya katif. Antara dua pundak nih. Diletakkannya di belakang. Kalau malaikat memegang pundak kita di belakang, terasa sejuknya sampai ke depan. Begitu diriwayatkan dalam orang-orang soleh. Tahu kita malaikat itu datang. Datang seorang laki-laki, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kalau ada orang yang rambutnya sangat hitam, berarti dia tidak musafir, orang tempatan. Bajunya sangat putih, berarti dia orang tempatan, tidak kotor, dia tidak musafir. Dia duduk di depan Nabi, lututnya berjumpa dengan lutut Nabi. Lutut dengan lutut, saking duduk dekat. Begitu cara orang belajar ilmu. Habis itu dia bertanya kepada Nabi, akhbirni anil iman. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Akhbirni anil Islam. Anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqima salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? Anta a'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Akhbirni an amaratis sa'ah. Beritahu aku tentang tanda hari kiamat. Habis itu dia pun pergi. Setelah pergi Nabi tanya, tahu kalian siapa yang datang tadi? Enggak. Sahabat Nabi pun tak tahu siapa yang datang tadi. Kata Nabi, Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril. Apa dalil? Apa bukti? Sahabat Nabi pun tak bisa mengenal malaikat. Tiba-tiba sekarang ada orang mengaku jumpa malaikat. Saya kalau adalah orang di Pekanbaru ini datang bilang, Ustaz, datang tadi saya jumpa malaikat. Tunggu sebentar ya, tunggu ya. Saya ke belakang sebentar ya. Ambilkan salah lawak, sumbekkan ke muncul. Malaikat pula kau bilang. Mengaku jumpa malaikat. Yang satu mengaku jumpa Jibril. Dapat wahyu. Yang satu mengaku Jibril. Kedua-duanya ditangkap polisi. Dikonfrontasi. Kamu mengaku Nabi? Iya. Pernah jumpa Jibril? Belum. Kamu Jibril? Iya. Pernah jumpa Nabi? Belum. Tangkok dulu. Maka polisi yang paling hebat di dunia ini Kepolisian Republik Indonesia. Bisa menangkap Jibril dan Nabi. Paling hebat tak boleh. Apa kata malaikat? I'mal fima tastaqbil. Bersemangatlah untuk beramal masa depan. Masa lalu sudah diampunkan Allah. Faqad ghufira laka ma madha. Yang lalu sudah diampunkan Allah. Ada seorang penjahat mandi di kolam setelah dibacakan mantra-mantra oleh dukun. Katanya air kolam itu menjadi air suci.
Beritanya viral di TikTok. Sudah dapat? Nanti saya share. Lama saya temenung. Dia dukun. Orang Amerika. Berkulit putih. Kalangan rasional. Dan percaya kepada dukun yang memantra-mantra kolam renang. Rupanya dalam diri manusia ini, walaupun kafir, walaupun orang barat, walaupun Amerika, Eropa, di dalam dirinya tetap ada merasa berdosa. Saya sangka perasaan berdosa itu hanya ada pada kita orang Islam. Ada rasa berdosa. Karena rasa berdosa itulah hidup menjadi malas, lemah, letih, letoy, loyo, lunglai, tak bersemangat. Jadi kalau ada bapak ibu tengok ada jamaah nilai itu rasa berdosa. Maka salah satu cara melepaskan diri dari dosa ini adalah cukur rambut habis bersih macam bayi baru pulang dari perut ibunya. Begitulah mereka yang pulang dari haji. Bayi-bayi yang gundul pulang. Apa kata malaikat? Beramal dengan semangat. Karena dosa-dosamu yang lalu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya di mana Pak Ustaz? Hadisnya ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir Imam At-Tabrani. Kalau belajar hadis ada 4 yang perlu difahami. Pertama, siapa sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini? Abdullah bin Umar bin Khattab. Apa bunyi hadisnya? Sudah dibacakan. Siapa yang menyebutkan dalam kitab apa? Imam Tabrani. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir. Hadisnya sahih atau tak sahih? Ruwatuha kulluhum muwassaqun. Semua periwayat dalam hadis ini adalah thiqah. Terpercaya. Tidak ada pendusta, tak ada pembohong, tak ada penipu. Syarat hadis sahih 5. 1. Sanad bersambung. Dari Imam Bukhari ke Abdullah bin Maslamah, ke Malik bin Anas, ke Abu Zinad, ke Al-A'raj, ke Abu Hurairah, ke Nabi bersambung. 2. Tidak ada periwayatnya penipu, pendusta, pembohong. 3. Riwayatnya kuat, ingatannya tidak pikun, tidak pelupa. 4. Riwayatnya tidak bertentangan dengan hadis lain. 5. Tidak ada sabab khafi, sebab kecil yang merusak kesahihan hadis. Kalau cukup 5 syarat, maka hadis itu hadis sahih. Itulah hadis yang kita bahas subuh ini. 1 hadis. Hadis panjang. Lebih 1 halaman. Pertemuan Rabu depan. Baru kita masuk pertemuan Sabtu bulan Agustus 369. Berikutnya kita akan jawab beberapa pertanyaan. Setelah itu baru kita sholat sunat isya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini.